Welcome. This is Apotheker, a pharmacist small talk. We are talking about health issue until an absurd question with Anita Wijayatmiko on the mic and Yanis Aditya Mahendra. Enjoy. 10 Februari 2021, kembali lagi dengan saya Anita Wijaya dan rekan saya Yanis Aditya Mahendra dalam acara Apotheker. Yeay. Yeay. Ya, hari ini kita kedatangan seorang tamu lagi. Tamunya spesial lagi. Langsung diimpor. Tamu spesial. Ya, tiap minggu kita harus spesial. Tiap minggu spesial. Tiap minggu spesial. Diimpor langsung dari Sidoarjo. Kita sambut Leila. Hai Leila. Halo. 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 Gimana kabarnya, Lei? Alhamdulillah baik. Baik. Ya. Oke, jadi Halo. Halo. Lei, ini kan teman-teman belum kenal kamu nih. Coba kamu perkenalkan diri dulu. Sekarang tinggal di mana? Terus dulu kuliah apa? Terus sekarang sibuknya atau pekerjaannya ngapain? Halo, namaku Leila. Aku tinggalnya di Sidoarjo. Dulu aku itu kuliahnya jurusan S1 Pendidikan Apoteker. Sekarang kesibukannya kerja di klinik kecantikan sama ngurus anakku nih. Wede. Terus kalau sampingannya aku jualan udang, jualan produknya Zep, tak resellerin kayak gitu-gitu. Wih, mantep. Padahal teman kita seangkatan ya, tapi kita masih tanya jurusan apa. Iya. Kan teman-teman belum tahu nih, kalau kita mah sudah tahu luar dalam. Iya, terus kenapa lah kalau dulu memutuskan untuk masuk farmasi Le? Dulu kayaknya Anita udah tahu ya, kalau dulu tuh aku kan sebenarnya pengen buka apotek ya Nit ya. Iya. Ya pengen buka apotek, terus kirain kalau buka apotek tuh dulu waktu SMA tuh mikirnya kudu kuliah farmasi nih. Terus Berarti dari SMA udah ada cita-cita buka apotek? iya. Luar biasa ya. Terus ternyata kalau mau buka apotek tuh nggak harus jadi apoteker. Iya kan? Cuman kalau Iya sih. kalau jadi apotekernya mungkin ya nggak perlu nge-hire apoteker kali ya. Iya, lebih leluasa juga ngaturnya. Iya. Gitu dulu. Mikirnya. Enggak karena Dari dulu Yanis dulu. Apa? dari dulu udah punya jiwa entrepreneur banget ya berarti. Sekarang aja juga masih disambi jualan juga. Iya, kalau nggak jualan itu emang. Leila ini Ya, susu anak mahal ya. susah. Apa? Iya mahal banget. Leila ini keren banget, Iya, Mas. Dari zaman dulu kuliah itu dia orangnya nggak bisa anteng. Jadi mesti ada mau jualan pulsa lah, mau jualan dulu itu kokrips, pokoknya ulet sekali. Banyak banget jualannya ini tuh ya. Iya, Memang jiwa entrepreneurnya tinggi sekali. keren Le. Maksud sih. Terus Le, kenapa kamu memutuskan bekerja akhirnya di klinik kecantikan? Kan tadi cita-citanya pengen punya apotek tuh. Kok belum buka apoteknya? Dulu itu pas sebelum sumpah itu tuh nyoba doang sih, nge-apply di job street itu loh, masukin lamaran. Jadi iseng doang sih dulu tuh. Cuman ada yang manggil, ada yang nelpon, yang dari klinik kecantikan itu. Terus waktu pas interview akhirnya yang nerima yang itu. Jadi ya
waktu itu bukan karena emang pengen kerja di klinik kecantikan, tapi karena keterimanya di situ gitu. Berarti kamu dulu apply kerjanya itu random, nggak hanya fokus klinik kecantikan ya, apotek dilamar, apa dilamar gitu. Iya, random. Nggak milih-milih gitu sih, langsung di apply gitu. Oke. Berarti ya Pak, dari sekian banyak kerjaan yang kamu lama, akhirnya keterimanya kan di klinik kecantikan ya. Itu gimana sih tahapan yang harus ditempuh gitu untuk sampai akhirnya jadi APJ di klinik kecantikan? Terus ada interviewnya nggak sih, Lek? Iya, interview. Kayak apa, masuk kerja biasa gitu sih sebenarnya. Ya jadi masukin lamaran, terus dipanggil, terus interview, ditanya-tanyain ya kayak biasa HRD gitu. Terus habis itu waktu tuh aku interviewnya juga by telepon doang, nggak ketemu soalnya HRD-nya kan di Jakarta. Oke. Kantor pusatnya di Jakarta gitu. Kantor pusat di Jakarta. Terus habis itu habis interview kurang lebih semingguan itu ditelepon lagi kalau misalnya diterima gitu. Terus habis itu dijelasin gajinya gimana, dapat apa aja, fasilitasnya apa aja, terus bersedia nggak ikut training kayak gitu. Kalau di interview itu ditanyain kayak bahan aktif ini fungsinya apa gitu, enggak? Kayak ujian. Enggak. HRD mah itu kayaknya kalau pengetahuan yang farmasinya nggak sampai sedetail itu kayaknya ya, soalnya kan mereka kayaknya cuma nanya-nanya ya kayak ditanya-tanyain kayak orang mau masuk kerja doang kayak gitu. Ya, pada umumnya gitu ya. Berarti nggak mendetail sampai ke farmasinya gitu. Enggak. Berarti tahapan interviewnya itu ya cuman interview aja. Kalau misalnya pekerjaan lain kayak waktu aku di rumah sakit itu kan ada TPA, terus ada tes farmasi. Berarti ini cuman ya interview aja, nggak ada tes-tes gitu loh. Enggak. Cuma interview terus langsung kalau udah deal gaji-gajiannya kayak gitu. Terus habis itu training dulu sebulan. Terus habis itu baru deh kerja ditempatin di klinik yang mana gitu. Trainingnya waktu itu diajarin apa Le? Diajarin manajemen atau gimana? Trainingnya dulu tuh diajarin sistem sama ngeracik krimnya itu. Kalau misalnya di klinik kecantikan kan dia punya sistem sendiri. Sistem mulai dari merencanain obatnya apa aja, terus habis itu pengadaannya gimana, itu kan mereka punya sistem sendiri. Jadi kita kan yang di standar pelayanan kefarmasian itu kan ada kayak gitu-gitu juga kan ya. Dari perencanaan, pengadaan, penerimaan kayak gitu-gitu. Cuman mereka punya sistem sendiri gitu. Pakai sistemnya tadi itu kita. Jadi lebih praktis, terus nggak ribet kayak kalau dulu PKP di rumah sakit kan kayaknya ribet banget ya, mau pengadaan obat doang ya kan. Kalau misalnya di klinik kecantikan tuh udah ada sistemnya, jadi kita tinggal ngikutin sistemnya aja. Oke. Trainingnya sebulan. Sistemnya sama ngeracik krim. Berarti kayak kamu dikasih tahu misalnya krim misalnya anti UV formulanya ABCDE gitu ya. Berarti kamu tahu formulanya ya. Iya, kalau di klinik kecantikan itu juga krim racikannya itu udah dibuat sistem juga nih. Jadi kayak misalnya dokternya ngeresepin kode A gitu ya, itu isinya ini. Itu udah otomatis di sistemnya itu tadi. Oke. Jadi kita nggak ngarang-ngarang nggak ngarang-ngarang dewe atau nggak ngikutin misalnya dokternya ngeresepinnya di luar dari sistem itu nggak bisa. Jadi sudah ada pakemnya gitu. Dokternya juga kalau ngeresepin sesuai pakemnya itu tadi, kita ngeracik ini juga sesuai pakemnya tadi gitu. Oh iya. Terus kalau pekerjaan sehari-hari dari apoteker di klinik kecantikan itu ngapain aja, Li? Kalau sehari-hari yang paling banyak ya hampir
60% dalam sehari ya. Mm-mm. Itu lebih ke pelayanannya, ngeracik krimnya. Terus kalau sisanya itu ya pengadaan obat, terus merencanain kira-kira yang habis apa aja, terus kalau misalnya ada barang datang, penerimaan kayak biasa ngecekin gitu, nyimpennya kayak ya sesuai standar itulah kayak gitu. Hampir semuanya tak kerjain sampai stok opnam, sampai KIE kayak gitu-gitu sama. Kamu Di sana semua. tuh ada kegiatan farmasi klinik nggak sih, Le? Kegiatan Ya kegiatan farmasi klinik. Ya, mungkin KIE mungkin ya. iya, paling itu doang sih sama konsultasi gitu. Iya. Saya nggak Banyak mau. kan ngeracik krim doang sih kalau di klinik kecantikan tuh, sama jelasin cara pakainya ke klien, cara pakai krimnya gimana. Biasanya kan kalau di resepin itu klien itu bisa sampai 7 krim sekali resep kayak gitu. Jadi Makainya gimana itu kalau 7? Tumpuk 7. iya, Tombok 7. iya, jadi biasanya itu ada krim pagi, krim malam, serum, pelembab, Waduh. sunblock, kan banyak kan Mm-mm. kali resep tuh. Lebih ke Kamu jangan ketawa Jelasin. nih. Kamu nanti kalau punya istri, kayak siap-siap kamu. Aku aja dulu juga pernah dapat 3 aja udah malas makanya 7 mana. Kamu dapat krim buat apa? Buat jerawat. Kamu buka aib nih. Padahal krim malam 1, krim pagi 1 itu udah malas sih 7 loh. Wah biasa. Makanya. demi ini, demi glowing, demi mulus. Demi glowing ya benar-benar. Iya. Kan sekarang itu nggak putih doang, tapi putih plus glowing. Bercahaya. Percaya. Kena sinar itu. Mantul. Iya. Mantul. Terus kalau di klinik itu gimana jam kerjanya? Setiap hari? Aku itu 9 jam kerja. Jadi masuknya pagi sampai malam 9 jam itu. Shift-shiftan sih, ada yang shift pagi sama shift siang. Oh, gitu. Kalau yang shift pagi ya pulangnya sore, kalau yang shift siang pulangnya malam. Terus liburnya seminggu 2 hari. Sabtu Minggu atau ya sesuai jadwal aja? Satu weekend, satu weekday. Bisa milih. Oh iya, Sabtu Minggu tutup kan? Sabtu Minggu malah rame outlet. Ah iya, pas saya rame Pak tutup. Iya. Tapi itu kamu Kemeriak outletnya Sabtu Minggu. tapi di klinik itu apotekernya kamu doang atau ada TTK-nya? Kayaknya kok tadi yang ngerjain semuanya itu kamu semua gitu. Kalau di klinik kecantikan yang aku kerja itu tuh beda-beda nih. Jadi ada yang klinik yang nggak ada apotekernya, ada yang apotekernya cuma 1, ada yang apotekernya 2. Kalau yang aku itu apotekernya itu dulu yang pas 2 tahun pertama aku kerja itu cuma aku tok. Kalau yang sekarang tuh 2 ditambahin 1. Soalnya dulu kan kliniknya itu cuma dokter umum doang, dokter yang dermatologisnya yang SPKK-nya tuh nggak ada. Kalau sekarang tuh udah ada SPKK-nya kan, jadinya setiap hari butuh apoteker buat ngeracik krim. Kalau dulu tuh cuma dokter umum doang, jadi kalau misalnya aku libur gitu aku cuma nyetok aja di kulkas gitu biasanya. Jadi mereka tinggal jual-jualin gitu. Oke. Yang ngajak kamu sendiri, Le? Iya. Oh, ada tenaga khusus buat ngajak nggak ada ya? Nggak ada. Dulu aku sendirian sih kalau yang dulu 2 tahun pertama itu. Luar biasa. Wei. Berarti kamu ya ngeracik kayak dulu praktikum gitu Le, pakai mortir terus dimasuk pot.
Iya, ya kayak kita dulu bikin krim-krim itu loh, yang beratnya harus pas, terus dikoretin sampai puas. Terus pote 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 celemotan karena Lah ya, Ya. aku berantakan ya kayak chemistry. Ya kayak gitu. wih. Cuman kalau dulu kan kita kan itu ya ngeraciknya kan benar-benar dari raw material ya kan. Hmm. Kalau yang aku tuh enggak sih, ya dari kemasan-kemasan pabrik gitu dicampur, yang dokternya minta kan biasanya bahan aktifnya apa ya kan. Mau bahan aktif ini campur ini gitu, tinggal nyampurin kemasan produk yang dari pabrik aja, nggak yang kayak kita dulu yang pakai raw material yang lengket kafe. Bentonit Jadi magma. lebih gampang ya. Iya, lebih gampang. Terus kalau lingkungan kerja di klinik itu gimana, Le? Kan itu kayak apa ya, ranah baru gitu kan. Ranah apa? Ranah baru. Aku baru ya, temenku yang kerja di klinik kecantikan baru kamu doang sih, Le. Iya. Kalau lingkungan kan temenku cewek semua ya. Jadinya ya kalau cewek semua itu biasanya tuh banyak drama. Nah, drama apa nih yang paling seru nih, drama apa nih? Drama apa ya? Biasanya kalau itu sih, misalnya udah deket sama Sapa gitu ya kan, terus yang satunya ternyata dipindah ke klinik yang mana gitu kan, drama ya kan. Waduh. Temennya hilang gitu, geng-gengnya, terus ternyata dia harus sama orang lain gitu kan, drama sih. Itulah. Itu penempatannya nggak bisa milih kalian. Kalau di klinik kecantikan yang aku kerja itu kayak di rolling gitu loh. Kalau yang staff-staff yang lain kayak nurse, dokter, sama front office-nya itu di rolling. Ini kalau apotekernya kan karena nama aku sudah nempel di klinik itu ya kan, sudah. Nah, jadinya aku nggak pernah di rolling, iya, untungnya. Gitu. Nah kalau temennya cewek semua ya enak sih kan. Ya enak lah pokoknya, apalagi Saling mengerti ya. iya saling mengerti. Terus nggak kayak atasan bawahan gitu, enggak, jadi kayak teman-teman biasa gitu. Walaupun sama manajernya pun ya nggak ada gap gitu, nggak ada ya, kayak temenan gitu kayak biasa. Sama dokternya? Apalagi yang spesialis gitu? Iya. Malah kayak temen sih kalau sama dokternya. Kadang dokternya juga bantu ngeracik malah. Kok beda sama aku dulu ya? Apa nih? Kok beda sama tempatku dulu ya? Ya beda nih sama rumah sakit nih. Iya, terlalu banyak. Berarti enak ya, Le? Overall nyaman lah ya. Iya, nyaman. Iya. Nyaman. Kalau di klinik kecantikan ada target yang harus dikejar nggak sih? Mungkin kayak penjualan atau gimana gitu? Iya. Kalau ada target penjualan? Kalau misalnya di klinik kecantikan kan mereka kan cari duit ya. Kalau misalnya kecantikan tuh ya kan, mereka punya produk sendiri, terus mereka pengennya kan semua kliennya pakai produknya itu gitu. Jadi ada targetnya gitu, sebulan harus jualan 5 juta kalau aku, 5 juta produk. 5 juta pieces unit. Pieces atau 5 juta rupiah uang ya, secara nominal ya. Guys, 5 juta rupiah maksudnya, maaf. 5 juta piece ya mah. Sebulan harus jual berapa sehari ini? Iya, sehari wake. Dibagi 30. Oh iya. Berarti sana ya bisa belajar marketing juga ya kamu? Iya. Cara merayu pasien. Iya, benar. Untungnya aku suka jualan kan, jadi ya. Udah biasanya pick berarti ya asal gitu. Iya, jadinya
nggak susah-susah banget lah. Udah biasa nyetik soalnya. Terus kalau produknya klinik kecantikan kan mereka kan R&D-nya pakai bahan-bahan yang bagus-bagus, terus yang emang ngaruh gitu loh ke wajah atau ke kulit gitu. Jadinya itu yang beli Ya. itu beli lagi gitu loh. Iya. Nggak susah-susah gitu sih jualannya. Produknya juga emang bagus berarti ya. Apa yang terjadi Le kalau misalnya omsetnya tidak tercapai? Ya paling dimarahin. Bulan depannya Ya paling ditegur. oh bukan oke Ya. karena kamu nggak mencapai bulan depan targetmu nambah. Iya kayak gitu emang. Kalau misalnya aku bulan ini targetnya kan 5 juta, cuma jualan 3 juta toh. Ya berarti bulan depan jadi 7 juta gitu. Tapi apakah tanggung jawab untuk menaikkan pemasukan itu memang ditanggung apoteker kan? Maksudnya kan itu bersama tuh ya. Kayak kok apoteker yang menanggung. Enggak sih, ditanggung bersama sih. Jadi kan kalau aku targetnya 5 juta, kalau yang di front office yang di depan itu 10 juta kayak gitu. Terus itu beda-beda. Kalau misalnya nurse kayak gitu tuh juga ditarget, dokter apalagi tuh ditarget juga banyak. Jadi semuanya ada targetnya sih, nggak cuma apotekernya toh. Oke. Kenapa nih kamu ketawa? Enggak apa-apa. Loh. Maafkan ya Le, maafkan. Kalau ini nih Le, ini pertanyaannya agak sensitif mungkin. Kalau gaji gimana? Apakah cukup UMR atau gimana? Terus ada bonus kah, ada jaspel kah? Terus dapat fasilitas apa aja nih kalau dari segi pendapatan? Iya, kalau pendapatan sih kalau menurutku cukup ya, soalnya UMR ya kan, ada tunjangan jabatan, tunjangan kehadiran kalau nggak pernah telat tuh dapet. Terus habis itu kalau tiap 2 tahun itu tunjangan jabatannya tuh naik tuh. Terus dapet persenan juga dari pemasukan outlet, dapet persenan dari penjualan produk, terus dapet asuransi BPJS, dapet asuransi yang swasta juga buat suami, buat anak, dapet gitu. Banyak ya? Lumayan ya. Iya, kayak kok enak ya kayak. Iya. Apa kita daftarin itu? Iya dah. Iya enak, makanya betah. Tapi cowok bisa tali, cowok nggak bisa ya? Masa nggak bisa? Kalau cowok kayaknya lebih ke R&D ya, R&D-nya Z, R&D-nya klinik ya. Cepet merek kan? Maaf kan. Nggak apa-apa nanti Kayaknya itu nggak kedengeran kok tadi itu. sekalian promo ya. Iya nih. Dari omsetan juga dapat ya, persenan ya dari omset. Iya dapat. Oke. Kalau menurutmu apa ada plus minusnya nggak berarti dia di sana di klinik kecantikan itu? Enak sih. Plusnya apa, Kalau minusnya apa? plusnya Masa nggak ada minusnya? ada. Kalau plusnya enaknya itu apa ya? Setiap hari tuh ketemunya cuma orang-orang sehat sih enaknya. Apalagi pandemi gini ya kan. Ya kan. Kalau di rumah sakit kan ketemu orang sakit, di puskesmas ketemu orang sakit ya kan. Kalau di tempat aku kerja itu cuma ketemu klien yang sehat-sehat toh. Tuh. Itu juga sakit sakit kulitnya tapi Iya, maksudnya itu nggak sakit yang sakit kayak fisik udah nih. sakit. Ya. Terus habis itu lingkungannya bersih, terus habis itu temennya banyak yang support, terus jadi banyak ngerti tentang kulit gitu-gitulah, kosmetik. minim drama ya.
dramanya sudah mulai berkurang. Terus minusnya apa deh? Kalau plusnya tuh, kan minusnya tuh. Bahagia berarti. Minusnya apa ya? Kalau aku Maksa ya? kayaknya kalau aku kayaknya minusnya apa ya, kerjanya lama banget ya, sehari itu 9 jam. 9 Dari jam berapa sampai jam berapa deh kalau pagi gitu? Kalau pagi jam 9 sampai jam 6. Jam 9 dari jam 6. Nah, Bukanya jam 9 berarti. iya, Kalau sore, kalau siang? jam 11 sampai jam 8. Terus kan aku PP ya, Sidoarjo Surabaya, jadi main 2 jam sendiri di jalan. Masuk 2 Jadi jam 11 deh. jam. PP? Oh iya sih. Oh, tapi berangkat tak 1 jam kan, berangkat tak 2 jam gitu. Iya, jadi 11 jam rasanya tuh lama gitu. Jadinya tuh capek gitu rasanya kalau habis kerja tuh. Terus Iya. belum kalau ada klien komplain, ya kan? Kan yang komplain banyak. Nah, bagaimana? Komplainnya langsung masuk apoteker ta? Kalau komplainnya tentang krim, Iya, pasti disampaikannya ke kamu juga sih ya. iya. Hmm. Tapi overall berarti kerjaannya enak ya? Secara kerjaan. Cuman iya, kalau di tempat kerjanya kalian itu nggak sih, sering terjadi perubahan gitu nggak sih? Oh sering. Perubahan secara apa maksudnya? Sering kan ya, Perubahan apa nih sistem? Kok? perubahan sistem, perubahan kebijakan. Oh kalau aku sering banget guys. Sering kan? Ya, kayak gitu tuh Kakak minus itu, hitung. termasuk minus itu. Hmm. Gak kehitung, ya Allah kelaan. Ya kan Kok sedih? tahu sendiri lah kalau di instansi pemerintah kadang bisa hari ini A, besok direvisi B. Iya. Bisa Berarti lebih miris berubah. kalian ya. Kalau Kalau aku kayaknya paling perubahan ya 6 bulan sekali apa tahun sekali gitu. wah di tempatku wes mangga wes. Minta hari ini ya hari ini. Iya, minta besok ya besok. Gitu ya. Ya Allah. Berarti aku ini nyantai nih, hidupku ini. Nyantai seharusnya lo sepertinya lo ya, emang nyantai. Iya, nyantai banget emang. Tapi itu Le, aku kepo kalau misalnya tadi kayak ada pasien komplain gitu. Gimana sih caramu menghandle pasien komplain? Apa dulu waktu pembekalan ya diajari atau kamu belajar sendiri? Kalau ada yang komplain, misalnya nih ya, dia habis diresepin krim A gitu ya, terus dia habis pakai krim itu tuh Jerawatan. iritasinya nggak hilang gitu misalnya. Kalau misalnya kayak gitu ya kita tanyain lagi sih dia makainya gimana, terus dia ngolesnya gimana, terus dia sebelum pakai itu udah dikompres atau belum, jadi ditelusurin dulu dia kayak gimana selama pakai krimnya itu tadi. Kalau misalnya udah tahu ternyata dia salahnya di mana, ya kan dijelasin kalau harusnya tuh begini gitu. Terus kalau misalnya masih marah-marah atau gimana, ya ditanya, panggil dokternya aja. Dok, ini pakai krim ini loh dia nggak cocok atau dia itu iritasinya nggak hilang, diganti aja gimana. Terus kita ngasih tahu dokternya bisa diganti krim apa, krim A bisa diganti krim B, C, D gitu. Kalau misalnya dokternya udah meleh ya udah tinggal dikasih aja ke kliennya. Oke. Kalau itu Le dari pelajaran yang kita pelajari nih dari kuliah farmasi sampai apoteker, menurut kamu pelajaran kuliah apa yang paling berguna sebagai bekal untuk kerja di klinik kecantikan? Yang dulu praktikum itu loh, praktikum Krim. preskripsi. Ingat kan ya, yang pas KIE-nya itu. Oke, pas KIE sama pas KIE-nya itu ngeraciknya mungkin ya. ngeraciknya juga
Terus lebih ke yang KIE itu sih. Tapi Kalau yang misalnya kayak mm-mm. standar pelayanan kefarmasian kan sama aja ya itu juga sih. Itu kan, cuman ini kan sudah dibuat SOP-nya sesuai kliniknya itu, jadinya tinggal ngikutin aja. Cuman kalau yang sesuai apa Permenkes itu Mhm. ya kayak gitu sih, sesuai kayak gitu, cuman agak diubah dikit-dikit, nggak terlalu yang kayak kita pelajarannya kita dulu yang susah itu, nggak kayak gitu. Lebih ke pelayanan soalnya kalau di klinik kecantikan tuh Oke, nggak oke. sampai yang kayak kamu mikir susah-susah itu enggak kayak gitu. Nggak mikir, ada sih mikir interaksi itu nggak ya, ada nggak sih? interaksi enggak sih, cuman kalau apa dokternya nanya baru sih pikir. Tapi kalau misalnya yang sesuai pakem itu Nggak mikir. udah nggak berinteraksi ya udah Tak buat berinteraksi. itu gitu loh. udah nggak mikir. Iya nggak mikir, enaknya gitu sih. Ya. Kalau dokternya nanya aja baru. Sepertinya nyantai sekali ya. Iya, kayaknya Iya. enak ya. Sebenarnya pekerjaannya banyak sih, cuman ya kan apa sesuai standar Permenkes itu aja kan ya rasanya harus banyak kan ya kan, Iya, iya. sampai Banyak. stok opnam, pelaporan kayak gitu-gitu kan ya. Kamu pelaporan juga berarti? Apa? Pelaporan juga. Iya pelaporan juga. Apa yang dilaporkan? Apa? Pelaporannya apa? Kalau di rumah sakit kan ada narko, psiko. Tempatmu kan nggak pakai Iya kan? sama. Pakai narko. Ada juga. Enggak, yang psiko. Oh, buat apa, Pak? Yang itu buat emergency itu sih, emergency set aja, nggak dibuat treatment. Anu Bang, mau dikasih treatment disuntik dia spam dulu, enggak ya? Enggak. Biar tidur apa gimana ya, biar tenang. Biar tenang. Ya kan benar itu, kok daripada dia kesakitan kan biar tenang kasih dia spam. Klinik kecantikan Dikasih itu sih, sesakit lidocain. apa sih? Oh, ada sih. Oh, pakai lidocain juga Kalau- berarti, Li? Iya, kalau misalnya kayak mau ngilangin tato gitu kan, bisa. Oh. Terus di lasernya kan sakit toh. Dihilangin dulu, dikebas-kebasin dulu, di anestesi dulu. Oh, baru tahu aku. Di tempatmu itu ada jasa menghilangkan tato. Ada menghilangkan tato, mau menghilangkan apa kamu? Menghilangkan masa lalu bisa. Jangan dong. Menghilangkan masalah bisa. Menghilangkan masalah. Masalahnya apa dulu? Ya, harus masalah kulit baru bisa ya. Iya, mau putih seluruh badan. Oh, bisa kan? Nah, Waduh seluruh badan ya. Nis, daftar Nis. loh, kalau misalnya putihin mukanya doang, badannya hitam gimana dong? Ya medeni yo. Makanya. Oh, bisa Le, putih seluruh badan. Ya, itu. Bisa. Pasien di tempatmu cewek cowok atau cewek doang? Kalau yang sama dokter umum tuh cewek cowok, tapi kalau yang sama dokter SPKK itu ada cowoknya sih, tapi nggak boleh banyak sih, soalnya kan kliniknya memang buat cewek. Oh, Nis kamu bisa berarti Nis. Biasanya tuh kalau cowok itu Aja. di luar jam operasional outlet, Oke. misalnya udah jam 8 nih, itu yang Mm-mm. cowok baru boleh treatment, jadi lembut. Oh, gitu. Berarti kalau ada cowok malah merepotkan. Iya. Kalau Jadi kalau cowok mending cari klinik ketampanan aja. klinik ketampanan. Di mana ada klinik ketampangan? Mungkin ada
Aku bisa ke sana. Ada di Jakarta. Itu peluang Punyanya itu juga. peluang usaha nih. Mari kita buka nih. Klinik ketampanan ada. Surabaya nggak ada. Kalau di Surabaya ada, tapi namanya klinik kecantikan sih. Cuman dia ya nerima Ketampanan. Cuma cowok. Le, aku Banyak loh. aku kepo Le. Kalau Kayak tadi yang cowok. Iya. jasa apa memutihkan seluruh badan itu loh. Itu Kenapa? sampai berapa duit Le? Kalau yang adanya itu mencerahkan sih. Oh, mencerahkan. Nih Jadi daftar nih. misalnya kamu skin tone-nya putih gitu ya, itu jadi cerah, nggak kusam gitu loh. Waduh. Menarik loh ya. Itu diinfus nanti. Waduh. Diinfus. Iya. Diinfus apa? Lampu. Kalau Diinfus lampu. biar cerah ya. Biar cerah ya, bener. Nah ya. Kok mengkelin ya tapi ya? Lanjutkan Slaya Pak. Harganya ada kok 2 digit. di Instagram. Waduh. Apa? 2 digit. Enggak, apa 2 digit? 2 digit. Harganya ada 2 digit, Pak. Enggak. Maksudnya 2 digit? Kurang dari itu. Di bawah 10 juta. Belasan juta. Apa? Belasan Di atas juta. 10 apa di bawah 10? Ngomong bareng-bareng. Enggak sampai sejuta. Enggak sampai sejuta. Murah ya. Enggak. Nih daftar nih. Enggak. Aku nggak booking lewat kamu bisa, Le? Bisa. Apa? Aku booking tempat. Satu gitu. Leila tidak menjawab. Nggak nyambung. Aku nggak nyambung. Ya Allah sih maksudnya nggak paham loh. Yanis pengen Siapa daftar. ngejelaskan ya? Yanis pengen daftar lewat kamu bisa ta? Yang tadi diinfus tadi itu loh. Oh nggak bisa. Loh kenapa kok nggak bisa? Harus datang dulu ke sana. Tunjukkan KTP gitu. Iya, kalau cowok nggak diterima. Kan itu soalnya nggak sama dokter spesialis itu, sama dokter biasa umum. Kalau cowok banyak ke dokter spesialis. Iya. Oke. Gitu. Wes ditolak nih. Nggak apa-apa, coba lagi bro. Kalau Coba lagi kapan-kapan ya. anti aging berarti bisa juga ya. Bisa. Ya, aku tertarik anti aging. Ada di sana spesialnya ya. Iya, aku tua. menunda penuaan. Kalau anti aging ya itu yang malah yang itu sih yang laris itu sih. Oh ya kan, banyak orang-orang tidak ingin tua berarti. Iya. Maksudnya takut kerut gitu loh. Pengen kencang gitu loh. Waduh. Terus Kak, menurutmu orang seperti apa sih yang cocok buat kerja sebagai apoteker di klinik kecantikan tuh? Mungkin ya selain yang kayak passion di bidang kulit atau yang gimana gitu. Yang kebal dikomplainin sih. Nggak baperan. Aku setuju kan. Kamu banyak komplainan tak, Le? Apa? Banyak komplainan tak kamu biasanya? Iya, soalnya kalau kulit kan sensitif ya. Kalau misalnya di muka apalagi itu. Di muka itu kan diliatin orang kan. Kalau misalnya ada yang nggak cocok mereka gitu. Ya juga udah bayar mahal-mahal gitu loh. Udah bayar mahal-mahal tapi misalnya mereka nggak dapat yang sesuai ekspektasi gitu kan pasti komplain. mereka komplain. Gitu. Ya. Kudu Yang kebal komplain. Kebal komplain. Sama
Kalau misalnya passion kayak gitu kayaknya walaupun nggak passion di kecantikan, tapi kalau misalnya kayak yang apoteker biasa juga bisa sih jadi klinik kecantikan. Soalnya ya sama aja ya kayak dulu kayak waktu pas PKP itu nggak jauh-jauh beda juga sih. Ya soalnya akhirnya nanti juga belajar lagi, di training lagi ya. Iya di training juga, terus cuman ya emang kudu jualan sih kalau di klinik kecantikan tuh. Yang mungkin yang mulutnya pintar ngetik. Iya kayak gitu. Kalau susah jualan, susah nawarin, susah kayak gitu kayaknya susah juga sih. Ya, yang bisa ngomong ya. Ini Le, kan kamu malah jualan juga tuh. Yanis jualan. Tapi kalau aku kan lebih ke orang sakit yang butuh, jadi aku nggak perlu nyepik juga dia butuh gitu loh. Mungkin kalau teman-teman kayak vitamin itu mungkin bisa aku nyepik, tapi kan nggak setiap pasien bisa tak sepik gitu. Sepiknya kakak? Nama kamu berapa? Apa gimana? abaikan. Oh iya di apotek ya? Iya Yanis, apotek Pandaan. Iya apotek sama di puskesmas. Mantap. Pakai 2 lah izinnya praktik. Iya aku sih Pak ada 2 di puskesmas sama di apotek. Mau bikin 3 tapi kayaknya nggak boleh deh. Gak tidur kamu nih 3. Lai ya. Uang 2 aja sampai jam 9. Le aku kepo Le, karena beredar itu kan, entah ini hoax atau apa, kan trademarknya itu kalau mau kerja di klinik kecantikan, 1 orangnya harus cantik atau harus minimal macak lah ya, dandan. Nah itu bener berarti. Kalau dandan mungkin bener ya, karena biar enak dipandang ya kan. Apakah waktu interview itu juga ditanyai kayak misalnya ada persyaratan tinggi badan sampai kayak gitu atau enggak ada? Enggak ada sih. Enggak ada ya, berarti ya wis ya seperti kalau misalnya dandan iya sih. Iya lah ya, soalnya klinik kecantikan. Dandan biasa sih ya, minimal bedaan lah kayak gitu. Enggak sampai yang lebay pakai foundation, pakai apa gitu enggak. Oke, berarti kayaknya hampir semua kerjaan sekarang itu ada syarat penampilan menarik. Iya, berpenampilan menarik ya. Hampir semua kerjaan ada syarat itu gitu. Enggak sih. Ya pokoknya proper aja sih ya, pantas. Minimal apa ya? Rapi. Kulit wajahnya enggak yang jerawatan gitu, enggak. Yang penting sehat lah, lembab gitu. Lah jerawatan pasiennya nggak yakin ya. Iya. Minimal kayak gitu sih, bedaan yang penting tuh biar nggak rembes. Iya, setuju. Yanis ada yang ingin ditanyakan? Enggak sih, udah cukup sini. Lela ada yang ingin disampaikan, ditanyakan? Enggak, sudahkah? Sudah cukupkah? Sudah. Iya. Sudah cukup. Ya wis. Udah malam. Udah malam. Udah waktunya bubuk ya. Thank you ya guys, waktunya buat Lela. Iya, sama-sama. Terima kasih Le. Makasih ya Le. Sukses terus bisnisnya. Sukses terus. Bisnis udang dan apoteknya. Iya. Apotek. Atau nanti belum. Iya. Atau nanti kamu bikin Calon. klinik kecantikan juga Le. Biar sama. Waduh. Kayaknya enggak deh. Iya, apotek Enggak. kayaknya. Oke. Modalnya mahal sekali kalau klinik kecantikan kan, maksudnya mahal-mahal. Iya ya. Iya, obatnya tau udah mahal. Ya wis guys, thank you ya.